Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah memasuki muqaddimah yang pertama, yaitu alasan kenapa kita mempelajari ilmu tafsir, atau alasan kenapa kita mempelajari tafsir Al-Quran. Kita sebutkan bahwasannya alasannya adalah karena memahami isi Al-Quran itu merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari alasan yang kedua. Alasan yang kedua kenapa kita perlu mempelajari tafsir Al-Quran. Alasan yang kedua adalah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika membaca Al-Quran, beliau memahami maknanya. Jadi alasan yang kedua adalah karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran, beliau membaca sambil memahami maknanya. Dan kita diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau kita tahu bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika baca Al-Quran itu sambil memahami maknanya, maka kita sebagai umatnya pun harusnya meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meniru dalam hal apa? Dalam hal ketika membaca Al-Quran berusaha untuk memahami maknanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, teladan yang baik. Di antara teladan yang bisa kita ikuti dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membaca Al-Quran sambil memahami apa ya? Maknanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah disebutkan dalam hadis Auf ibn Malik. Auf ibn Malik menceritakan pengalamannya sholat malam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qoma fasalla fabada'a fastaftaha minal baqarah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sholat dan beliau mengawali bacaannya setelah Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah. La yamurru bi ayati rahmah illa waqafa wa sa'ala. Tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca ayat yang isinya adalah pembicaraan tentang rahmat Allah Ta'ala, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sejenak dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam minta rahmat. Wala yamurru bi ayati azabin illa waqafa yata'awwad. Dan tidaklah Nabi SAW membaca ayat tentang sesuatu atau tentang azab kecuali Nabi SAW berhenti sejenak dan beliau SAW berlindung dari azab. Jadi Nabi SAW ketika membaca Al-Quran jamaah ketika sholat, walaupun sebagian ulama seperti Syekh Ibnu Utsaimin, ini untuk sholat sunnah. Untuk sholat sunnah. Adapun sholat wajib, maka tidak perlu. Jadi ketika Nabi SAW sholat malam, ketika beliau membaca ayat tentang rahmat Allah, beliau berhenti sejenak minta rahmat. Allahumma arhamni. Ketika membaca tentang azab, beliau SAW berlindung dari azab. Maka ini menunjukkan jamaah bahwasannya Nabi SAW ketika membaca Al-Quran, beliau SAW memahami apa ya? Maknanya. Karena tidak mungkin berlindung dari azab, meminta rahmat, kecuali kalau seandainya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran sambil memahami maknanya. Maka ini dalil yang menunjukkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran bukan sekedar membaca tok, bukan sekedar targetnya hatam tok, namun beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca sambil memahami maknanya. Bahkan tidak jarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Quran beliau menangis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Sikhir, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli
wali jawfihi azirun ka aziril mirjal minal buka. Kata Abdullah bin Sikhir radhiyallahu taala anhu, aku mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan di saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sedang sholat. Dan dari dada beliau terdengar suara seperti air yang mendidih karena beliau menangis. Jadi kata Abdullah bin Sikhir, Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat, beliau membaca Al-Quran sambil menangis. Maka sekali lagi jamaah, ini menunjukkan bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Quran, beliau sambil memahami maknanya. Ketika beliau membaca Al-Quran, beliau sambil memahami maknanya. Buktinya, ketika Nabi SAW membaca Al-Quran, kemudian memahami maknanya, menghayati isinya, kemudian beliau SAW menangis. Padahal di saat itu, beliau SAW sholatnya sendirian. Maka ini menunjukkan bahwasannya tangisan beliau itu karena memahami makna Al-Quran. Karena kalau seandainya sholatnya berjamaah, kemudian menangis, yang menangis banyak, bisa jadi menangisnya bukan karena paham maknanya, namun menangisnya bisa jadi karena suasana. Jadi karena banyak menangis, akhirnya ikut apa? Ikut menangis. Walaupun mungkin bisa jadi tidak paham apanya? Maknanya. Tapi kalau seandainya menangisnya ketika membaca Al-Quran sendirian, maka ini menunjukkan bahwasannya tidaklah Nabi Shallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran kecuali memahami maknanya. Maka ini menunjukkan jamaah bahwasannya seorang mukmin hendaknya menjadikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai teladan. Di antaranya adalah beliau Shallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Quran, beliau memahami maknanya. Ketika kita berusaha memahami, ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu maknanya apa? Ketika membaca ihdinas siratal mustaqim atau surat-surat yang pendek yang lainnya, kita berusaha untuk memahami maknanya. Maka seorang ahli tafsir yang bernama At-Tabari rahimahullahu taala, beliau heran. Beliau mengatakan, aku heran dengan orang-orang yang membaca Al-Quran tapi tidak faham maknanya. Aku heran dengan orang-orang yang membaca Al-Quran tapi tidak faham maknanya. Bagaimana mungkin ia merasakan nikmatnya membaca Al-Quran? Jadi bagaimana seseorang bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Quran jikalau dia tidak memahami maknanya? Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam jamaah, beliau tersentuh dengan bacaan Al-Quran bukan hanya ketika membaca sendiri. Ketika mendengar bacaan orang lain pun beliau tersentuh. Maka ini menunjukkan bahwasannya beliau Shallallahu alaihi wasallam baca Al-Quran itu benar-benar diresapi, benar-benar difahami maknanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan, qala li Nabi Shallallahu alaihi wasallam iqra alayya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, bacakanlah Al-Quran untukku. Qultu aqra'u alaika wa alaika unzil. Apakah saya membaca Al-Quran di hadapanmu, untukmu, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Ini kata Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, fa inni uhibbu an asma'hu min ghairi. Saya pengen mendengar bacaan Al-Quran dari selainku. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pun beliau membaca surat An-Nisa. Sampai tatkala Abdullah bin Mas'ud membaca ayat, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Lalu bagaimana keadaan mereka ketika kami datangkan seorang saksi bagi setiap umat, wajibna bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau sebagai saksi bagi mereka. Di saat sampai ayat ini jamaah, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wajibna bika ala haula'i syahida, beliau sallallahu alaihi wasallam menangis. Maka ini menunjukkan jamaah bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Quran, bacanya sambil difahami. Ketika mendengarkan Al-Quran, mendengarkannya pun sambil apa? Difahami. Maka tidak tepat sih kalau kita contohnya mendengarkan Al-Quran lewat HP dan seterusnya, kemudian kita malah sibuk dengan perkara yang lain. Petunjuk Nabi SAW ketika mendengarkan murotal, beliau atau mendengarkan bacaan Al-Quran, beliau SAW mendengarkannya sambil memahaminya. Makanya
disebutkan dalam kitab Tuhfatul Ahwadi. Kenapa kok Nabi SAW menangis ketika mendengar ayat ini? Karena beliau SAW jamaah menyadari bahwasannya umatnya itu tidak semuanya akan selamat. Tidak semua umatnya akan selamat. Ada umatnya yang gagal, ada umatnya yang selamat, sedangkan Nabi SAW kelak akan menjadi saksi. Saksi untuk umat-umatnya yang selamat, saksi pula untuk umat-umatnya yang gagal. Sedangkan Nabi SAW beliau sangat sayang kepada umatnya. Sehingga ketika beliau membayangkan hal tersebut, kelak yang akan terjadi pada mahsyar, maka Nabi SAW menangis. Ini alasan yang kedua. Kenapa kita perlu mempelajari tafsir Al-Quran? Karena Nabi kita SAW ketika membaca Al-Quran, beliau membacanya sambil apa? Memahami maknanya. Dan kita diperintahkan untuk menjadikan Nabi SAW sebagai teladan. Sebagaimana Nabi SAW ketika membaca Al-Quran sambil memahami maknanya, kita pun berusaha membaca Al-Quran sambil memahami maknanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.